Hai, good morning student. Apa kabar kalian semua? Teacher harap semuanya sehat ya. Kemarin kita sudah melaksanakan PTS 1 untuk di semester pertama ya. Teacher minta untuk pembelajaran kita yang baru ini tingkatkan lagi semangat belajarnya ya. Kita masuk ke pembahasan baru yaitu tematik 3B masih subtema 3 ya, atau kita sudah masuk di buku yang ketiga yaitu tematik 3, tetapi karena pembahasan kita belum selesai di tematik 3B-nya, jadi kita selesaikan terlebih dahulu ya. Nanti baru kita akan lanjut ke buku selanjutnya ya. Di sini teacher akan membahas di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga SPDP, dan yang terakhir adalah PKM ya. Jadi pembahasan bahasa Indonesia yang akan kita bahas topiknya adalah menulis hasil wawancara dan menceritakan kembali isi wawancara tersebut ya. Di pembelajaran tematik 3A kemarin kita sudah belajar sekilas mengenai wawancara. Jadi hari ini kita hanya menyambungkan saja ya pembelajaran wawancara. Jadi kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab ya, baik itu pewawancara ataupun narasumber untuk mendapatkan suatu informasi ya. Jadi orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan orang yang memberikan informasi kita sebut sebagai narasumber ya. Jadi ketika wawancara mau dilaksanakan ya, wawancara harus menyiapkan beberapa pertanyaan supaya informasi-informasi yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Apa saja teacher pertanyaan-pertanyaan yang harus dipersiapkan ya? Kemarin sudah teacher jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan itu mengandung unsur adik simbak. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 65. Apa ya, jadi pertanyaan mengandung unsur kata apa yang nanti menanyakan penjelasan mengenai suatu hal. Kemudian siapa ya, berarti kita menanyakan pelaku atau orangnya. Sedangkan kapan kita menanyakan waktu bisa bulan, tahun, tanggal, hari, jam dan sebagainya. Di mana menanyakan tempat atau lokasi, mengapa menanyakan bagaimana atau alasan, sedangkan mengapa menanyakan suatu proses ataupun penjelasan ciri-ciri ataupun sifat tokoh ya. Jadi kalian persiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya atau bisa kalian list ya. Setelah itu kalian baru bisa mengajukan pertanyaan tersebut kepada narasumber ya. Di sini di halaman 66 sudah ada cerita singkat mengenai wawancara antara Nina dan Pak Usman ya. Kalian bisa lihat di buku kalian, nanti kalian bisa baca ya wawancara itu tentang apa ya. Setelah itu kalian baru bisa mengajukan tugasnya, yaitu menulis hasil wawancaranya ya. Kalian bisa menulis informasi-informasi pentingnya. Setelah itu kalian bisa menceritakan hasil wawancara itu kepada mami kalian atau papi kalian di rumah sebagai bahan latihan ya. Untuk wawancara ya, teacher sudahi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yaitu matematika. Matematika kita akan membahas tentang menjumlahkan menggunakan garis bilangan ya. Di sini teacher sudah kasih contohnya yaitu 4 ditambah 2 ya. Jadi kalian perhatikan, kalian bisa ambil pembelajaran kalian di rumah masing-masing ya. Di situ di pembelajaran sudah tertera angka, yaitu angka 0 sampai angka seterusnya bisa sampai 15 cm, 30 cm ataupun seterusnya ya. Jadi angka-angka pada pembelajaran ataupun pada garis bilangan yang sudah tersedia di sini
bisa membantu kita di dalam melakukan penjumlahan. Contohnya 4 ditambah 2. Jadi kita tulis angka 4-nya. Ingat, itu menghitung kita mulai dari angka 0 tapi bukan dari 0-nya 1, 2, bukan ya. Kita hitung, kita tarik 0 ke 1, 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 4-nya kita tarik dari angka 0 ke angka 4 ya. Kemudian ditambah 2 ya. Berarti kita tarik angka dari 4 ke angka sampai 2. Berarti 1, 2 ya. Kita tarik angkanya ke angka 6. Jadi hasil dari 4 ditambah 2 yaitu 6 ya. Sangat mudah menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Nanti bisa latihan lagi di rumah ya, minta bantuan parentnya atau minta bantuan kakaknya ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu SBDP. Di sini kita akan belajar membuat motif hias pada tumbuhan ya. Jadi membuat motif hias itu nggak hanya pada tumbuhan, tetapi kita bisa lakukan pada hewan ataupun manusia ataupun benda-benda di sekitar kita ya. Jadi ketika kita mau melakukan atau membuat motif hias, perlu kita perhatikan unsur-unsurnya. Unsur yang pertama harus kita perhatikan adalah unsur garis, dan yang kedua adalah unsur warna ya. Jadi kalian bisa lihat di halaman 69 ya, di sini ada macam-macam garis ya, ada garis lengkung contohnya bisa dilihat. Kemudian garis bersilang bisa dilihat juga di buku kalian, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang ya. Setelah itu ada juga kombinasi warna ya. Jadi perpaduan warna antara kuning dan merah itu akan menghasilkan oranye. Kemudian kuning dan biru akan menghasilkan hijau, merah dan biru akan menghasilkan ungu ya. Ketika kita mempadu badankan motif, baik itu motif garis ataupun motif warna pada karya dekoratif, maka hasilnya akan bisa kita lihat ya. Hasil karya kita akan lebih indah ya. Nanti akan ada latihan ya, kita memberi warna ya untuk karya-karya dekoratif sesuai dengan warna yang ada di buku kalian ya. Warnanya apa teacher? Warnanya bebas ya, terserah ya, tergantung benda apa yang akan kalian warnai ya. Kalau hewan disesuaikan hewan apa itu, hewan ini warnanya apa, hewan harus beda-beda ya. Kalau kucing semuanya bisa, kucing itu warnanya kuning atau putih atau hitam ya. Nggak ada kan kucing warna hijau ya. Kalau tumbuhan daunnya bisa warnanya pasti hijau muda atau hijau tua ya. Nggak ada kan tumbuhan yang daunnya warnanya warna hitam ya, nggak ada ya. Kalau ada itu hanya beberapa tumbuhan saja ya. Jadi ketika nanti memberikan warna atau menentukan garis bilang pada karya dekoratif, kalian harus tahu ya, ini garis apa namanya, ini garis apa namanya, ini warna apa yang bagus, kalian harus paham gitu ya. Nanti kita akan kerjakan akhirnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke PKN. Di sini kita akan membahas, menjelaskan tugas ya ataupun peranan anggota keluarga ya. Jadi di dalam rumah, di dalam sekolahan, di dalam lingkungan masyarakat ya, kita semua memiliki tugas dan peranan masing-masing ya. Kalau di rumah, ayah tugasnya yaitu mencari nafkah ya. Ibu tugasnya yaitu mengasuh anak-anak ya, atau membersihkan rumah ya. Kita tugasnya apa? Kita tugasnya belajar ya. Tetapi perlu kalian ketahui ya, kalian sebagai anak gak hanya tugas sebagai belajar saja ya. Ketika tugas belajarnya sudah selesai, kalian juga bisa membantu ayah atau membantu ibu dalam mengerjakan tugas rumah ya. Sama halnya kayak di sekolahan ya. Di sekolahan, kepala sekolah tugasnya mengatur sekolahan, mengatur guru-guru ya.
guru tugas di sekolah yaitu mengatur anak didiknya, memberi nilai, ya. Siswa tugasnya di sekolah apa? Yaitu belajar dengan rajin, mengerjakan tugas-tugas guru dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus tahu tugas dan peranan kita masing-masing, ya, baik itu dalam anggota keluarga, baik itu di lingkungan sekolah, ya, ataupun di lingkungan masyarakat, ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini teacher sudahi, ya. Teacher yakin semuanya sudah jelas. Nanti kalau ada dari kalian yang kurang jelas bisa tanya ke teacher yang melalui WA, ya, untuk masalah tugas nanti akan teacher share di Google Classroom. Oke, thank you, goodbye.